semua sumber kebahagiaan, yuklah jujur-jujuran. Pernah ngeliat orang kaya stres nggak? Atau jangan-jangan sekarang juga lagi stres? Coba cek saldo deh. Kira-kira ada orang yang lebih sedikit gak saldonya dari kita? Kok bisa-bisanya mereka lebih bahagia? Kudu dipikirin itu semua biar otaknya gak mubazir gitu ya. Ya Allah. Atau pernah ngelihat yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Ada. Yang istrinya udah cantik masih selingkuh, pernah lihat ya? Tenang ya, saya tidak bahas suami ibu ya. Suaminya soleh semua di sini mah insya Allah ya. Tapi yuklah dipikirin gitu ya. Pertanyaannya sederhana. Jawab jujur ya. 1, apa kita semua punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Kalau Allah nggak pengen kita bahagia, ngapain diturunin Al-Quran? Ngapain diutus para Rasul? Ngapain dibuat aturan-aturan supaya kita selamat? Ya, bebasin aja semuanya, saling menghancurkan. Ya. Yang ketiga, dari lahir sampai detik ini, yuk jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Ya, terus kok udah ngejar yang disuka terus-menerus, kenapa lebih gampang kecewa, sedih, ngambek, putus asa, mengeluh? Ya, kan katanya yang disuka ya. Insya Allah, nanti bisa jadi ada yang salah. Atau mungkin perlu berapa kali patah hati, sedih, dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kenapa menderita gampang? Karena standar bahagia kita masih yang kita suka, belum yang Allah suka. Ya. Sehingga nanti ketemu sama orang-orang yang baru gajian 10 juta per bulan. Lumayan gak sih kalau gajian 10 juta per bulan di Ambon? Lumayan ya. Bahkan ada yang menganggap itu banyak ya. Tapi bakal kita ketemu orang yang gajinya 10 juta sebulan, ngambek. Karena percuma uang segini sebulan, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu, kalau mobilnya udah sebanyak dia. Ya, karena standar bahagianya masih yang dia suka terus. Padahal kata siapa yang kita suka itu terbaik buat kita, yaitu dia ya. Anak kecil doyannya permen, es krim ya. Tapi kalau makan permen sama es krim tiap hari, giginya sakit gak? Sakit. Tapi namanya anak kecil ya, udah sakit gigi masih minta dibeliin permen ke si mama. Ma mau permen. Bu, anak ibu udah sakit gigi minta permen, dikasih gak? Enggak. Anaknya ngambek, mama mah pelit, gelang emas aja bisa beli. Aku mau minggat dari PAUD, minggat. Ya. Udah gitu, tetangga nengok, Bu, ibu kan kaya, kok minta permen aja anaknya nggak dibeliin? Ibu benci ya sama anaknya. Sok jawab, ibu nggak ngebeliin karena benci atau karena sayang? Sayang. Kalau ibu benci, kasih nih nak permennya, terus kok berhenti? Ayo dong sampai mati, nah ayo terus. Kalau misalkan benci ya, tapi karena sayang justru di stop ya. Sok jujur. Nanti makin tua kan katanya makin ada aja penyakitnya, asam urat, ya, encok, ya, penyumbatan pembuluh darah. Jujur, karena makanan enak atau karena makanan sehat? Sumsum ya nggak, tulang disedot, suruput, aduh nyangkut darah udahannya ya. Gulai, lemaknya ya nggak, luar biasa. Sate, masya Allah. Ya. Tapi biasanya yang enak-enak ya. Sok yang namanya jamu sehat nggak? Tapi rasanya pahit atau manis? Kadang gitu ya. Jadi kita iya tuh ngapain ngejar yang kita suka terus? Bukan nggak boleh punya, enggak. Cuman ya udah harus berapa kali ngejungkel lagi dulu baru kita sadar bahwa iya ya, justru bahagia tuh justru nggak dengan ngejar yang kita suka melulu. Kita suka terus-terusan. Ya. Karena kalau ngejar yang kita suka terus-terusan, udah gitu ya. Jadi merdeka. Mau ambil contoh anak kecil lagi. Ini jadi renungan dulu ya. So, yang lebih gampang ngambek, bapak, ibu, atau anak-anak? Yang lebih sulit memaafkan, orang dewasa
sambil udah mau sendirian di ruangan tertutup sambil ngebul, batuk sendiri kena asapnya sambil stres mikirin ya. Ya. Padahal uangnya orang dewasa sama uangnya anak kecil banyakkan uangnya siapa? Dewasa. Kecuali mungkin Rafatara sama Cipung ya, mereka agak beda ya. Misalkan yang lebih banyak ilmunya orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa ya. Tapi kenapa mereka lebih mudah bahagia daripada kita ya? Anak kecil ngambek sama temennya, nggak cuma ngambek, benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah main lagi ya. Yang ngambek siapa? Ibu, berantem sama mamahnya. Nah, kamu masih main sama dia. Nah, anak kecil sederhana, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainannya aku suka, udah main ya. Nggak ada, udah melihat orang tua ya, karena mulut satu orang ya bisa 10 tahun tuh nggak ngomong sama dia. Karena mulut satu orang rela berbulan-bulan di pengadilan, biaya pengacara yang nggak sedikit ya, karena mulut satu orang. Padahal anggaplah nggak cuma satu mulut, seluruh mulut makhluk memuji kita Allah benci, demi Allah masih celaka. Maka itu luar biasa ya. Coba lihat, pernah nggak ngelihat ada anak kecil pulang dari PAUD berkata di rumah, "Ma, panggilkan pengacara keluarga kita, Ma." Kenapa, Dek? Anak TKA menghina saya di depan TKB, Ma. Pencemaran nama baik. Bawa mereka ke meja hijau, Ma. Meja biliar maksud Adek? Bukan, ya. Iya sama-sama hijau, tapi bukan itu. Enggak, sederhana. Ya. Anak kecil, gitu udah, ya. Kenapa anak kecil bisa seperti itu, kita nggak bisa? Sederhana. Anak kecil belum punya ilah apa-apa di hatinya. Ya. Kita makin gede, ngerasain gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya punya popularitas enak, gininya rasanya punya harta, uang banyak enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita, ilah yang lain ya. Sehingga akhirnya ya silakan mangga, selagi isinya bukan sang pemilik kebahagiaan Allah, mau dijejelin apapun yang kita anggap kebahagiaan, enggak bisa tuh, aneh ya. Udah tahu hati digenggam oleh Allah, tapi nggak mau bahagia dengan cara sang penggenggam hati, itu kan agak gimana gitu ya. Tapi dibilang kurang berakal, suka nggak terima gitu ya. Maka ya sudahlah ya. Maka merdeka yang asli ternyata lepas dari penghambaan kepada apapun siapapun, melainkan tinggal kepada Allah aja. Tidak tergantung kepada ya apapun lah ya itu tadi ya. Sehingga capek beneran gak enak ya. Sok gerak cobain ya. Dan salah satu alasan yang dulu tinggalin dari Thailand, di Thailand saya masih belum jadi bandar yang paling besar, standar biasa aja. Masih baru ya paling ada hari 80 jutaan sehari, biasa aja ya. Kan kalau di per bulan kan baru 2,4 M. Nah yang lebih, yang miliaran per bulan tuh ada, biasa aja. Tapi malah mereka lebih depresi, lebih gitu-gitu aja ya. Maka dulu salah satu yang dipikirin, nyari siapa ya yang orang yang hidupnya tuh nggak pernah sedih, nggak pernah ngeluh, nggak pernah nyesel dengan jalan yang udah dia ambil. Karena dikiranya dari kaya, tapi selalu ketemu orang yang lebih kaya, lebih stres dari kita. Dikira yang lebih populer, tapi selalu ketemu sama yang lebih populer tapi lebih stres dari kita. Semuanya lengkap gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang tadi, yang bukan ngejar yang dia suka, tapi ngejar yang Allah suka. Bahkan saya dapat jawabannya dari orang ateis. Ketika cerita tentang kayak gitu, dia jawab, oh yang hidupnya kayak gitu, selalu bahagia, tanpa pernah ngeluh, jadi nikmat semuanya. Siapa ya, gue juga bingung. Itu mah orang-orang suci kali yang dekat dengan Tuhannya, kata mulut orang ateis itu. Ya. Ya juga ya, dari zaman sekolah, saya TK sampai SMA sekolah Nasrani ya, sekolah Katolik ya. Ya ada kan cerita para nabi-nabi, cerita yang kayak, ya Allah pahala segitu banyaknya, udah segitu baiknya, dosa terampuni, udah gitu ujian lebih parah dari orang kebanyakan, ngapain sih tetap jadi orang baik, apa gitu yang dikejar gitu. Nggak ada gitu yang ngambek, saya nyesel ngambil lowongan jadi nabi ini, nggak ada ya. Nggak ngeluh ya, bahwa ternyata sederhana ya, ternyata yang mereka
kejar sudah yang Allah suka, bukan apa yang dirinya suka. Di hatinya teh udah nggak ada apa-apa, tinggal Allah ya udah. Ya, jadi lebih plong, ya lebih enak. Ini ya pertanyaannya ini ya. Nanti ada yang berkata, kok ayo makanya ayo atau yuk hijrah ngaji nanti teh biar supaya hidupnya lancar enak. Itu saya kurang setuju. Ya, cobain aja, cobain nurut sama Allah. Jangan kaget kalau masalah bapak ibu tambah banyak, beneran, ya, beneran, ya. Ini ya tentu para nabi teh nggak kurang nurut gimana lagi gitu teh. Tapi masalahnya tambah banyak. Ada yang sekedar capek ngedakwahin umatnya dimakan ikan paus. Kita mah dicakar kucing enggak, ninggalin sholat pernah, ini sholat pernah, ya. Ini sholat pernah, ya. Ini sholat pernah, ya. Ada yang dibuang sama saudara kandungnya ke dalam sumur, tapi gara-gara itu jadi pembesar di Mesir, ya. Nggak ada yang sia-sia juga, ya. Jadi satu, jangan alergi dulu sama masalah, karena bisa jadi masalah-masalah tersebut yang jadi jalan kebaikan buat kita, ya. Cuman kan kita kan biasanya kalau udah nganggapnya masalah tuh bicara tentang sesuatu, saya nggak suka. Survei ini deh, hal sederhana ya. Pandemi kemarin masalah bukan? Serius, sama-sama kita sepakat pandemi kemarin masalah. Tapi ada tuh kawannya ayah saya, sehari sebelum pandemi bangkrut, gulung tikar, dijual-jualin semua barangnya, tinggallah 100 juta. Besoknya lockdown PSBB. Tapi mindsetnya bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya kali orang tambah susah nggak tambah banyak kebutuhannya, tinggal kita sediain kan kebutuhannya. Kayaknya orang bakal perlu masker sama hand sanitizer. Dolong semua all in, masuk jadi modal, nggak nyampe 1 tahun, jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Ya udah 100 jutanya jadi 800 juta, nggak nyampe setahun, ya. Atau ada orang yang tinggal di dalam gang, terus dia nggak punya motor, nggak dilewatin angkot rumahnya, tapi tiap hari harus berangkat kerja, masalah. Ada lagi orang yang punya motor tapi nganggur, masalah. Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Nama aplikasinya ojek online, ya. Tapi jangan dipakai chattingan yang enggak ya. Ya. Maka kalau si penemu aplikasinya ya dia minimal dunianya lebih sukses dari orang kebanyakan, ya iya tuh beresin masalah orang. Jangan ragu sama masalah, ya. Apalagi urusin takdir. Ingat demi Allah, Allah gak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Denis, masa depan kamu tuh harus gini. Denis, sebelum umur segini kamu udah harus centang biru. Enggak ada kaitannya sama sekali, ya. Gak pernah. Tapi Allah cuma nyuruh kamu yang penting nurut, kamu ikhtiar, selesai, takdir urusan Allah. Yuk lihat ya, kisahnya Ibu Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau tidak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil. Biasa kan mulut netizen, maha benar netizen dengan segala komennya, ya kan? Diomongin, di Al-Quran juga diceritain. Ya ukhta Harun, weh saudaranya Harun. Kalau bahasa kitanya kan, perasaan saudaranya nggak gini, ya. Bahkan kalau lewat juga mungkin ditunjuknya sekarang nggak pakai tangan, kan? Pakai bibir. Gitu ya, hati-hati ketabok malaikat nggak balik lagi, ya. Diomongin, pernah ngerasa sakit hati, sedih, ya. Ya Allah udah segini nurutnya nggak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil, ya. Meninggalkan kaumnya, terus akhirnya bersandar di pohon kurma. Dah lapar, perlu rutop, perlu kurma, nyender, butuh kurma, kurmanya di atas pohon. Kata Allah suruh apa? Wahuzzi, goyang-goyangkan, ya, di surat Maryam. Cuman lalu nanti setelah digoyang-goyangin tusaqit alayya rutoban janiyya, lalu nanti rutopnya jatuh. Waktu ngaji tafsir tentang ayat ini, kata guru saya, pernah lihat pohon korma nggak? Yang udah gede, segitu gedenya itu pohon, kira-kira digoyang-goyangin jatuh nggak buahnya? Tes gerak yang badannya paling gede di sini, cari pohon korma, coba goyang-goyangin, jatuh nggak buahnya? Demi Allah enggak. Cara panen kurma tuh nggak digoyang-goyangin pohonnya, nggak gitu. Ini wanita hamil besar, lagi mules-mulesnya, nyender sendirian di pohon kurma, ngegoyangin aja, gigian doang ya.
jatuh, cemplung. Kata guru saya, ini ayat tentang tawakal. Allah nggak pernah menyuruh beliau nentuin takdir. Tugasnya nurut, goyangin. Takdir urusan Allah. Cuman kita makan kadang, ya kan saya udah S2, S3 kok, eskalator juga gitu mah. Ya. Jadi secara matematika nih kalau kayak gini probability-nya nggak akan bisa. Kalau nggak bisa ngapain saya kerjain? Udah dia nggak ngapa-ngapain, nggak jedong. Ya. Ingat ya, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Dan kalau udah bicara tentang takdirnya Allah, matematika manusia udah nggak laku demi Allah. Kalau matematika manusia berfungsi di situ, apa kabar perang Badar 313 orang lawan 1000 orang? Mereka lebih banyak pasukannya, peralatan lebih lengkap, kuda dan yang lain-lain lebih lengkap. Ya. Tapi enggak ya. Nabi Musa alaihissalam, Firaunnya dapat info, nanti kamu bakal digulingkan sama pemuda dari Bani Israel. Hah? Begitu? Bunuh semua bayi laki-laki. Ntar habis satu pasukan kamu atau karyawan kamu. Ya udah, setahun bunuh, setahun enggak. Peraturan paling aneh ya. Makanya Nabi Harun nggak dikejar-kejar alaihissalam, karena setahun lebih tua. Yang Nabi Musa kebagian, yang tahun harus dibunuh. Ibunya panik, aduh laki ini, bakal dibunuh sama raja. Minta tolong petunjuk sama Allah, dapat jawaban, anyutin ke sungai. Hah, gimana ya Allah? Buang ke sungai, susah amat sih dibilangin. Ya. Lagi sayang-sayangnya sama anak, khawatir dengan nasib anak, disuruh buang ke sungai. Cuman ya sekali lagi Allah mah gak nyuruh nentuin takdir. Gara-gara dianyutin ke sungai, kakak perempuannya ngikutin. Diangkat anaknya oleh Asia, istrinya Firaun. Disusuin kok gak mau. Manggil para ibu yang masih ada asinya, semuanya tetap gak mau anak nyusu. Kakaknya nyeletuk, saya tahu ibu yang pasti anak ini mau nyusu. Serius, ajak dong ke sini. Dibawa, ya iya mau, udah emang ibunya. Tapi gara-gara kejadian itu, cuman beliaulah satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya, tapi dibayar pakai duit negara. Ya. Coba, ya. Coba kalau milih gak nurut, panik tiap kali dirazia, rumah mana ada bayi gak? Gimana ngumpetin? Ya, kan gak bisa kayak handphone di silent dulu, ya, gak ada settingannya. Ada bayi mah ngahuing. Ya, udahlah, jangan alergi sama masalah asli. Masalah itu yang bikin manusia itu jadi hebat, jadi tambah baik. Dan yang paling penting tadi, yang penting bikin kita jadi tambah dekat sama Allah. Ya, latihan ya, latihan. Karena semua hal yang datang kepada kita tuh aslinya judulnya masih berupa ujian. Belum tentu jadi nikmat, atau bahkan belum tentu jadi musibah. Tes, Bu. Ya, jawab ya. Di sini udah pada punya suami belum? Ada yang jomblo? So angkat tangan yang jomblo. Oh, insya Allah. Tenang Bu ya. Dan saya nanya jomblo teh nanya aja Bu, bukan pengen nafkahin, bukan ya. Dan punten tolong dibedakan, saya jadi ketawa ya. Tolong dibedakan antara jomblo sama janda Bu ya. Iya sih, sama-sama single gitu ya. Tapi ya bukan itu maksud saya, yang belum pernah nikah gitu ya. Insya Allah. Ya udah, misal yang udah pada nikah ya, yang belum nikah mudah-mudahan Allah anugerahkan suami yang soleh ya. So para istri tiba-tiba suaminya WA, ma, karena istri, jadi panggilannya gini, istri ya. Ada apa suami, seujon aja ya. Begini kayaknya uang belanja harus dinaikkan 50 juta. 50 juta itu per minggu ya ya. Asyal. Mudah ya Ustaz ya. Nyenengin ibu-ibu tuh tinggal dikasih khayalan, mereka udah cukup bahagia ya. Makanya suka dengan drama. Ya. Bu, uang belanja 50 juta per minggu nikmat bukan? Susah amat. Ujian ya. Ulangi. Uang belanja 50 juta per minggu nikmat bukan? Iya. Bisa jadi nikmat? Bisa. Kapan? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah.
banyak zakatnya, sedekahnya. Coba ya, misal uang kita tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, Bu, karena nggak punya duit. Berarti bisa jadi nggak punya duitnya dia itu adalah pertolongan tuh dari Allah. Cuman karena tadi standar bahagiaku adalah yang aku suka, bukan yang Allah suka, makanya mau ditolong kayak gimana? Kayak ngambek kita mah. Ya. Yang terbaik untukku kan harusnya masuk ke kampus itu. Aku udah belajar, begadang, ikut bimbel, nggak keterima. Malah teman saya yang nggak belajar keterima di kampus itu. Padahal gara-gara dia nggak keterima di kampus itu, ketemu lingkungan yang baik, hijrah, mulai ngapalin Quran, dapat suami di situ dan yang lain-lain. Ya. Yang satu lagi masuk ke kampus idamannya, pergaulannya jadi kenal obat-obatan dan yang lain nggak ada yang tahu. Ya. Yang penting, udah weh. Kata siapa yang kita suka baik. Diselingkuhin, sakit tidak, Bu? Sakit ya. Mohon maaf ya, saya kalau nanti ada, karena referensi saya memang sebagian dari film-film azab Indosiar memang ya. Udah mah didampingin dari nol, begitu udah sukses, tahu-tahu dia nikah lagi sama wanita yang seumur anak mereka. Aduh, ya. Ya namanya kayak film azab, Bu ya. Tapi kan ada sumbernya biasanya, ya. Tapi kalau gara-gara kepahitan itu, iya betul pahit manusiawi, bukan berarti manusia nggak boleh bersedih, ya. Tapi gara-gara itu dia jadi ahli tahajud, mulai ngaji, dekat sama Quran, bahkan mulai menghafal setiap malam, menjadi ahli ibadah. Pokoknya masya Allah. Maka punten bisa jadi gara-gara kejadian itu dia lebih terjamin surganya daripada para istri yang suaminya nggak selingkuh, ya. Iya. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh juga. Bapak selingkuh dong. Ya, jangan ya, nggak gitu konsepnya bos ya. Insya Allah. Tapi maksudnya sekali lagi, yolah, jangan alergi sama kepahitan. Dan jangan ngoyo terus-menerus ngejar yang kita suka. Udah tuh, mau gimana? Ya. Kalau udah tinggal Allah yang di hati, sok lihat kira. Orang yang udah benar-benar soleh asli, nggak cuma para nabi, yang beneran soleh aja. Kayak hidupnya kayak nggak pernah stres, kayak nggak pernah menderita, nggak pernah ngambek, ngeluh, nggak pernah hilang emosinya. Bukan, tetap mereka bisa marah. Kapan marahnya? Ketika Allah dan Rasulnya dihina. Udah itu aja. Dirinya dihina, orang yang hinaannya orang itu sebut lebih banyak, lebih sedikit dari kehinaan saya yang asli. Biasa aja. Ya. Dia pernah sedih? Pernah. Ketika dirinya hari ini tidak lebih taat dari kemarin. Ya Allah, udah kemarin bisa tahajud, kenapa malam ini gak bisa bangun? Ampun, ya Allah, pasti ada dosa. Bisa nangis tuh gara-gara gak tahajud doang, ya. Sedangkan di luar sana ada yang maksiat terus-menerus juga gak pernah nangis, gak pernah ngerasa ada sedih, ya. Lihatnya ke arah sana, istilah, yuk. Bisa jadi memang yang beda tinggal karena ya dia sudah tidak mengejar yang dirinya suka lagi, tapi yang Allah suka, ya. Meskipun dijahatin, Pak, Bapak tuh udah berbuat baik, dia malah zolim, malah jahat. Ya gak apa-apa, atuh kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim saya ingin dihukum? Aco kamu mah. Kan Bapak jadi korban kezolimannya. Saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam alaihissalam aja diusir dari surga, dosa cuma satu. Kita yang pengen ke surga, emang dosa saya cuma satu. Lebih. Terus bekal saya ke surga apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar kurang, sedekah diirit-irit, ya. Berarti kan perlu penggugur dosa. Dia mencaci, fitnah, lumayan gugur dosa. Makanya ini pengen nganterin kue bolu ke dia teh. Alhamdulillah ya dia dihina sama dia. Jadi saya tahu apa yang harus saya perbaiki.
Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Ya. Tapi kan orang jadi ngehina kamu. Hinaan yang dia sebut lebih sedikit. Allah tahu kok. Tuh mancung, enggak, gini-gini aja. Satu dunia nyampe jeding itu biwir ngehina kita, enggak berubah. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir, silakan dipraktekkan. Monyong tanpa nyebutin bibir, menying, susah, ya nggak bisa. Lagian apa sih yang disebut? Saya dibilang banyak omong, tuh cuman satu aib saya yang dibuka. Nggak tahu aja dia saya nggak cuman banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, macam-macam nih. Nggak dibuka sama Allah, tenang weh. Ya. Tapi kan kamu udah nolong dia, terus dianya jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka. Ya Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi. Tapi kan kelakuannya nyebelin. Ya alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak amat hidup orang kayak gitu ya. Tapi selagi di hatinya masih pujian makhluk dan yang lain-lain, mendengar kata mutasi seperti dimutilasi. Ya, Insya Allah. Ya. Kejadian orang bilang kan lebih disiplin negara-negara kayak maju ya, Jepang, Korea, dan juga Singapura. Ada mahasiswi, saya baca majalah, mahasiswi umur 20 tahunan loncat dari apartemennya lantai 14 langsung menemui aspal di bawah, langsung jadi manusia geprek lah ya. Diselidiki oleh polisi, masuk ke kamarnya, dicari ada buku diari, atau buku diari kan yang suka ada gembok kecilnya tuh imutnya, Dear Diary gitu ya. Setelah dibaca barulah disimpulkan, oh ternyata dia bunuh dirinya karena jerawatnya gak sembuh-sembuh. Ternyata. Oh gitu, anaknya kayak gimana? Ke orang tua santun, ke teman-teman sopan, nilai kuliah juga bagus. Apa yang salah? Yang salah satu, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Makanya ketika jangan temenan sama dia jerawatan, ngapain saya hidup dihina-hina kayak gini, mati wes sekalian, plek. Coba ya, kalau ada orang bilang, saya mah nanti aja berhijabnya, yang penting hati saya dihijab dulu. Gimana ceritanya ya? Tapi kalau misalkan orang bisa belajar adab di mana-mana gitu ya. Ada kok orang yang bukan Islam tapi lebih dermawan dari orang Islam, ada orang yang bukan Islam tapi lisannya lebih santun daripada orang Islam, ada, betul, nggak bohong ya. Tapi kalau misalkan ternyata aslinya kan akhlak itu didapat dari akidah yang benar, imannya benar, syariat dijaga, nanti buahnya baru akhlak. Kalau langsung belajar akhlak tidak didapat dari akidah dan syariat yang benar, ada masalah apa aja pengen mati bawaannya. Jujur ya, tahu nggak kenapa bunuh diri dosa? Kata yang bunuh dirinya kan gini, kan mati mah takdir, masa takdir dosa? Kumaha tuh? Takdir beneran, mati takdir bukan? Kalau kata Allah nggak mati, ada yang udah tiduran di rel, keretanya juga udah nyampe lewat, masih nggak mati itu, karena salah tiduran, tinggal di rel sebelah yang lewat keretanya. Ya, ada yang gitu juga. Ya, tapi tanya, kenapa bunuh diri dosa? Kan takdir di tangan Allah. Jawabannya Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-7. La ini syakartum la azidanakum. Barang siapa syukur nanti ditambah nikmatnya sama Allah. Hati-hati lanjutan ayatnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu amat sangat pedih. Yuk, jujur ya. Ternyata yang dapat ganjaran azab itu bukan cuma yang maksiat, tapi juga yang kufur, yang sok-sok amnesia sama nikmat Allah yang segitu banyak dia nggak kelihatan. Ya, biasanya orang bunuh diri karena apa, Pak? Frustasi, stres, depresi dan lain-lain. Ya, jawab jujur, ada nggak orang di luar sana yang masalahnya jauh lebih berat daripada isi bunuh diri? Ada. Ya, berarti punten, mungkin bukan nggak ada nikmatnya dia hidup, tapi mungkin sekedar tidak ada syukurnya. Karena kan bukan syukur yang datangin bahagia. Ya, bukan bahagia yang datengin syukur, tapi syukur yang datengin bahagia. Ya, jadi ya sudah ya.
Oh, tapi kan masalah orang beda-beda, penerimaannya, mental health-nya juga beda-beda. Iya betul beda, tapi kabar baiknya alhamdulillah Tuhan kita masih satu. Dan dia sendiri yang telah berikrar la yukallifullahu nafsan illa wusaha, ya, nggak akan dibebanin melebihin kemampuannya. Kalau memang yang salah adalah yang ngasih ujian, harusnya semua orang pengen mati, udah. Karena salah yang ngasih soal. Tapi kenapa malah ada yang makin mateng mentalnya, makin baik akhlaknya justru karena masalah itu. Dan Nabi teh akhlaknya mulia kan bukan karena ikut seminar Mario Teguh, Pak. Karena itu ujiannya lebih parah dari orang-orang. Makin mateng, ya. Aisyah, ya. Saya udah dapat kode ya, nanti sesi interaktif ya, tanya jawab. Tapi intinya sudahlah, menderita itu karena satu alasan aja, karena kita masih meletakkan bahagia kita pada yang kita suka, bukan yang Allah suka. Sik, coba nurut sama yang punya segala-galanya. Aman, damai jaya. Dan jangan kaget kalau malah Allah bikin melejit, lebih maju lagi, ya. Meskipun berproses, ya. Izin sebelum dilempar. Kok tadi makannya bikin bank di sini katanya? Kan masih ada sisa uang dari yang di Thailand. Kalau mau jujur mah udah habis lah. Kok pulang dari sana gimana emang? Masih bawa duit ratusan juta memang. Tinggal sisa ratusan juta. Dan saya mikirnya hijrah ya enggak? Duit masih banyak, modal usaha sambil hijrah, mah jadi sukses pasti gua nih, ya pasti ditolong. Ternyata Allah mengirimkan para penolong yang lain. Dan Allah tahu itu, saya tahu uang itu haram, saya tahu uang itu nggak boleh saya makan, tapi saya tidak punya cukup nyali untuk melepaskan semua uang itu, untuk langsung dibakar atau langsung disedekahin, nggak punya nyali. Maka kata Allahnya teh mungkin fotonya gini, keuntungan segini, pasti cuan. Hilang sampai sekarang, minggat, nggak ada batang hidungnya. Sana sih, ada yang udah sama-sama pengen benar-benar serius, tapi ternyata nggak laku jualannya, bangkrut, habis ngulang, sampai jadi jualan kaos kaki lagi di emperan, jadi kurir, nganterin paket, ketok-ketokin pintu, tok paket. Nggak kayak gini, geheng dulu panas ya nggak, naik motor ya. Tapi ya, tapi setelah 2-3 tahun dulu gue mikir, gimana katanya Allah teh hijrah teh pasti ditolong, malah dibikin habis semuanya, ngaco, percuma nonggeng sujud segala macam ya. Tapi setelah 2-3 tahun baru nyadar, iya ya ini teh pertolongan, dan sisa duit haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba hijrah sambil masih makanin duit haram, repot ya. Udah doa nggak diterima, amalan nggak diterima, repot ya. Nah, sudahlah, bismillah. Sudah, semoga Allah jadikan hati kita hanya Allah saja yang di hati. Allahu a'lam bishawab. Kembali dulu kepada Ustaz ya.